Pernah mikir nggak gimana caranya sebuah perusahaan konstruksi raksasa bisa mencatatkan kinerja yang spektakuler, bahkan melampaui ekspektasi? Hari ini, kita akan bedah tuntas laporan keuangan dari PT Total Bangun Persada, atau yang kodenya TOTL, untuk tahun 2025. Percaya deh, angka-angkanya bakal bikin kita tercengang. Yuk, kita mulai. Oke, kita nggak perlu basa-basi, langsung kita buka dengan angka yang paling wow. Ya, Anda nggak salah lihat. Laba bersih perusahaan ini meroket 56,12% cuma dalam 1 tahun. Ini bukan sekadar tumbuh biasa, ini tuh lompatan profitabilitas yang luar biasa. Pertanyaannya, kok bisa? Apa sih rahasianya? Nah, ayo kita cari tahu sama-sama. Tapi, sebelum kita gali lebih dalam angkanya, penting buat kita kenal dulu siapa pemain utamanya. TOTL ini bukan perusahaan kemarin sore loh, mereka udah lebih dari setengah abad ikut membangun Indonesia. Bisa dibilang, mereka ini salah satu raksasa di industri konstruksi. Banyak gedung-gedung ikonik di negara kita, kemungkinan besar ada sentuhan tangan mereka di sana. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dengan kenalan dulu sama TOTL, terus kita bedah kinerja keuangannya yang meroket itu, kita intip apa mesin pertumbuhannya, kita selam lebih dalam laba dan arus kasnya, lihat apa artinya buat investor, dan terakhir, kita rangkum semuanya. Oke, bagian pertama. Mengenal sang raksasa konstruksi, TOTL. Biar kita paham kesuksesan mereka sekarang, kita perlu sedikit menengok ke belakang, melihat jejak perjalanan mereka. Perjalanan mereka ini panjang loh. Dimulai di tahun 1970. Namanya bahkan beda, PT Cahjar Limbak Kencana. Baru di tahun 1981, mereka bertransformasi jadi PT Total Bangun Persada. Nah, momen kuncinya itu di tahun 2006, saat mereka memutuskan untuk go public dan jadi perusahaan terbuka. Disinilah kita semua diberi kesempatan untuk jadi bagian dari cerita pertumbuhan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke jantung pembahasan kita. Angka-angka fantastis di balik kinerja 2025. Siap-siap ya, karena disinilah kita akan lihat gimana mereka bisa mencetak pertumbuhan yang gila-gilaan. Semua berawal dari sini, pendapatan. Angkanya melonjak 26,36%, tembus hampir 4 triliun rupiah. Ini bukan cuma bagus, tapi ini sinyal kuat kalau permintaan jasa konstruksi mereka lagi tinggi banget. Dan pendapatan yang kuat itu tentu saja mengalir deras ke bottom line atau laba bersihnya yang mencapai 414,5 miliar rupiah. Nah, angka inilah yang jadi sumber lonjakan 56% yang kita bahas di awal tadi. Benar-benar sebuah pencapaian yang fenomenal. Buat Anda para investor, nah ini dia bagian yang paling enak didengar. Laba per saham alias EPS-nya itu melesat jadi Rp121,50. Artinya apa? Simpelnya, setiap satu lembar saham yang Anda miliki sekarang menghasilkan keuntungan 56% lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Grafik ini udah menjelaskan semuanya kan? Lihat aja lompatan dari bar biru ke bar oranye. Ini bukan pertumbuhan yang landai, ini tuh kayak pendakian vertikal di semua lini. Dari pendapatan, laba kotor, sampai laba bersih. Visualisasi yang sempurna dari sebuah kesuksesan besar. Jadi, apa sih rahasianya? Di bagian ini kita bakal jadi detektif dan membongkar dua mesin utama yang mendorong roket TOTL ini. Proyek-proyek bernilai besar dan efisiensi operasional yang makin tajam. Disinilah kita bisa lihat pabrik uangnya. Pendapatan mereka itu nggak datang dari ribuan proyek kecil, tapi justru ditopang oleh kontrak-kontrak raksasa. Coba bayangkan, satu klien aja, yaitu PT STT GDC Indonesia, kontribusinya lebih dari 800 miliar rupiah. Ini bukan cuma soal bisa membangun, tapi soal dipercaya buat garap proyek-proyek super penting. Nah, ini dia bagian cerdasnya. Mereka nggak cuma jago cari pendapatan, tapi juga makin pintar mengelola biaya. Rasio beban pokok pendapatan mereka itu berhasil ditekan turun. Artinya apa? Dari setiap rupiah pendapatan yang masuk, porsi yang jadi keuntungan itu makin besar. Inilah bedanya antara perusahaan yang sekedar besar dengan perusahaan yang besar dan juga sehat. Oke, sekarang kita pakai kacamata X-ray kita yuk. Kita bedah lebih dalam lagi bagian laba dan arus kas mereka. Mari kita lihat gimana aliran darah di dalam tubuh perusahaan ini. Laba kotor mereka ini punya cerita menarik loh. Jadi, dari bisnis inti mereka dapat 751 miliar. Tapi, eits, tunggu dulu. Ada tambahan bonus signifikan dari proyek patungan atau joint venture sebesar 37 miliar. Ini nunjukin strategi kolaborasi mereka yang cerdas, yang ikut mendongkrak profitabilitas hingga totalnya mencapai hampir 788 miliar rupiah. Sekarang,
Kita intip arus kasnya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok kas dari aktivitas operasinya turun? Tenang, jangan panik dulu. Ini bukan karena bisnisnya lesu. Kalau kita baca laporan keuangannya, ini terjadi karena perusahaan menempatkan lebih banyak uangnya di deposito berjangka, sebuah langkah strategis. Justru di sisi lain, mereka lebih efisien dalam belanja investasi dan lebih giat melunasi kewajiban pendanaan. Kita sudah bongkar mesin dan cara kerja perusahaannya. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, semua angka-angka ini artinya apa buat kita, para pemangku kepentingan dan investor. Mari kita lihat. Kita kembali lagi ke angka ajaib ini. Pertumbuhan laba per saham lebih dari 56%, ini adalah inti dari segalanya. Inilah bukti paling konkret kalau manajemen berhasil membuat setiap lembar saham jadi jauh lebih bernilai. Jadi, pertanyaannya, apa arti sebenarnya dari kinerja cemerlang ini bagi para investor? Apa dampak langsung yang bisa mereka rasakan dari laporan keuangan yang sebagus ini? Setidaknya ada 3 dampak langsung. Pertama, kekayaan bersih perusahaan atau ekuitasnya itu naik 12%. Perusahaannya jadi makin kaya. Kedua, tabungan laba mereka makin gemuk, artinya fondasi buat bagi-bagi dividen di masa depan jadi makin kokoh. Dan ketiga, yang paling penting, yaitu tadi, setiap lembar saham yang Anda pegang sekarang secara efektif jadi lebih menguntungkan. Oke, kita sudah sampai di penghujung analisis kita. Waktunya untuk merangkum semua poin-poin penting dan sedikit melihat ke masa depan. Jadi, kesimpulannya sederhana dan kuat. Laba bersihnya meroket lebih dari 56%, ini didorong oleh pendapatan dari proyek-proyek strategis. Mereka juga berhasil jadi lebih efisien dalam operasionalnya. Dan yang terpenting, semua ini berujung pada nilai yang jauh lebih tinggi bagi para pemegang saham. Sebuah cerita sukses yang sangat solid. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu hal yang sangat penting untuk saya sampaikan. Analisis ini murni untuk tujuan edukasi, berdasarkan data yang tersedia untuk publik ya. Ini sama sekali bukan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Mohon selalu lakukan riset mendalam Anda sendiri, do your own research. Dan saya ingin menutup dengan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan fondasi kinerja yang begitu solid di tahun 2025, kira-kira langkah strategis apa yang akan diambil oleh TOTL untuk menjaga momentum ini? Bagaimana mereka akan melanjutkan pertumbuhan di masa depan? Wah, ini akan jadi cerita yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama. Terima kasih.